kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Uni Eropa akhirnya mengakui diskriminasi terhadap Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa seringkali diwarnai oleh ketegangan, terutama terkait dengan isu kebijakan diskriminatif yang dilakukan Uni Eropa terhadap ekspor Indonesia. Salah satu isu yang paling mencolok adalah sengketa minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia yang tegas dan berani, Indonesia berhasil membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, dan memenangkannya. Kemenangan ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah perdagangan internasional Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana keberanian, diplomasi strategis, dan konsistensi dapat mengubah situasi yang sebelumnya tidak menguntungkan. Latar belakang sengketa. Uni Eropa selama bertahun-tahun memberlakukan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap produk minyak kelapa sawit asal Indonesia. Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan Renewable Energy Directive II oleh Uni Eropa, yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati dengan alasan lingkungan. Uni Eropa mengklaim bahwa minyak kelapa sawit berkontribusi besar terhadap deforestasi dan perubahan iklim, meskipun tidak semua data mendukung klaim ini. Bagi Indonesia, kebijakan tersebut sangat merugikan. Minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan mendukung jutaan petani kecil. Dengan adanya pembatasan dari Uni Eropa, pasar Indonesia di wilayah tersebut mengalami penurunan yang signifikan, yang tentunya berdampak pada perekonomian domestik. Langkah tegas Indonesia. Menyadari dampak serius dari kebijakan diskriminatif ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan membawa masalah ini ke WTO pada tahun 2019. Melalui proses panjang, Indonesia mempersiapkan berbagai dokumen dan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip dasar WTO tentang perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Langkah ini mencerminkan keberanian dan ketegasan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi bangsa. Tidak hanya berhenti pada retorika, Indonesia secara aktif membangun aliansi dengan negara-negara lain yang juga terkena dampak kebijakan serupa, seperti Malaysia, untuk memperkuat posisi diplomatiknya di tingkat internasional. Perjalanan panjang di WTO. Proses penyelesaian sengketa di WTO bukanlah hal yang mudah. Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari argumen hukum yang kompleks hingga tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan di Uni Eropa. Namun, dengan dukungan tim hukum dan diplomasi yang kompeten, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa memang mendiskriminasi produk Indonesia tanpa dasar yang kuat. Pada Desember 2022, panel sengketa WTO akhirnya memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa terkait RED II dan Delegated Regulation melanggar aturan WTO. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi Indonesia, sekaligus mempermalukan Uni Eropa yang selama ini mengklaim dirinya sebagai pendukung perdagangan bebas dan keadilan. Reaksi Uni Eropa dan pengakuan diskriminasi. Kemenangan Indonesia di WTO memaksa Uni Eropa untuk merevisi kebijakan mereka. Meskipun awalnya Uni Eropa berusaha mengajukan banding, tekanan internasional dan kejelasan keputusan WTO membuat mereka akhirnya mengakui adanya elemen diskriminatif dalam kebijakan mereka. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberanian dan ketegasan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi bangsa mampu memberikan hasil yang signifikan. Uni Eropa juga menyatakan kesediaannya untuk berdialog lebih lanjut dengan Indonesia guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam hubungan perdagangan kedua belah pihak. Dampak positif bagi Indonesia. Kemenangan ini membawa sejumlah dampak positif bagi Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang mampu bersaing di panggung internasional dan memenangkan sengketa melawan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri nasional dan posisi tawar Indonesia di arena global. Kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus
kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Nah, ini kan kemarin khusus untuk sawit kita fight di REDD yang kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan itu mau nggak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO. Nah, ini juga tentu berdampak terhadap kebijakan mereka yang kemarin mereka lakukan, yaitu EUDR, EU Deforestation Law-nya itu, yang mereka setengah mengakui dengan memundurkan implementasi yang harusnya di tahun ini diundur 1 tahun. Nah, ini memberi kesempatan juga kepada Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi kita. Kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di WTO adalah bukti nyata bagaimana langkah tegas dan keberanian dalam diplomasi internasional dapat membuahkan hasil yang signifikan. Di bawah kepemimpinan yang kuat, Indonesia berhasil melindungi kepentingan ekonominya, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa prinsip keadilan dan perdagangan bebas harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi ekonomi Indonesia, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa diskriminasi terhadap negara-negara berkembang tidak dapat diterima. Dengan terus mempertahankan sikap tegas dan konsistensi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan global di masa depan.